Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan Bapak Ibu dari mungkin salah satu subscriber atau para penonton setia, yang mana pertanyaannya ini masih berkaitan berat dengan ketika seseorang berangkat melakukan ibadah umroh atau ibadah haji ke dua tanah suci Mekah Madinah ya. Ini terkait dengan baju ihram. Baju ihram ya. Ini pertanyaannya dari nama akunnya Dewi Rusmi 7566. Mohon betul-betul disimak dan diperhatikan. Siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang menonton video ini yang mungkin punya pertanyaan yang sama gitu kan, sehingga terjawab di video ini. Nih pertanyaannya. Hadir Ustadz, Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Selalu hadir, selalu nyimak video-video saya. Mudah-mudahan walaupun tayangan videonya serba pendek, kemudian kurang begitu maksimal karena keterbatasan ilmu saya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Hadir Ustadz, mau tanya, nah, bisa kita lihat di depan layar ini Bapak Ibu, mau tanya kalau umroh itu perlu nggak sih kita bawa baju ihram cadangan, mungkin begini ya. Nah, saya ulangi, mau tanya kalau umroh perlu nggak sih kita bawa baju ihram cadangan, maksudnya gini. Baik, insya Allah Bapak Ibu terkait dengan baju ihram ini saya akan menjelaskan bahwa terkadang banyak juga di antara jemaah umroh dan jemaah haji sesampainya di dua tanah suci Mekah Madinah ini nggak cukup hanya satu style gitu kan, baik bapak-bapaknya ataupun ibu-ibunya. Nah ini yang perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Nah ini saya akan bahas laki-laki dulu. Jadi biasanya untuk baju ihram laki-laki itu kalau dari travel itu kan dikasih satu style, ya kan? Biasanya bagian bagian atas yang buat selendang itu agak panjang sedikit, mungkin selisih berapa senti seperti itu. Itu nanti tolong jangan keliru juga pada saat memakainya. Takutnya ketuker kurang pas seperti itu ya. Kemudian yang di bawah itu agak lebih pendek, itu baju ihram laki-laki. Nah, biasanya setiap ketika kita berangkat umroh, daftar umroh biasanya kan dikasih perbekalan. Misalnya 1 minggu sebelum keberangkatan kita diadakan pemantapan manasik, ya kan? Kemudian dikasih tas koper, dikasih koper kecil, dikasih tas paspor, dikasih baju batik seragam seperti itu. Termasuk di dalamnya itu ada kain ihram. Nah, ini hanya sekedar tips dari saya dan sekedar masukan pada saat nanti, ini khusus yang bapak-bapak dulu ya, mendaftar umroh di kantor umroh itu Bapak Ibu ketika deal nih udah bayar segala macam, administrasinya udah selesai, nanti ketika dikasih perbekalan baju ihram itu tolong dikasih tahu kalau ukurannya misalkan Bapak itu nggak terlalu besar atau mungkin yang besar ya. Mungkin ada yang orangnya agak besar, nanti dikasih tahu orangnya besar seperti itu. Supaya nanti gini, ini belajar dari pengalaman saya sendiri Bapak Ibu. Pada saat ada di Madinah, mau ke Mekah, kemarin itu kan ada nih di antara anggota kepolisian yang pernah saya bawa, ternyata kurang sedeng gitu loh. Ini khusus yang bapak-bapak dulu ya. Artinya apa? Kekecilan. Nah, mungkin pada saat ngambil di kantor di kantor umrohnya itu nggak ditanya dulu ini ukuran berapa, apa L, apa XL, apa double X seperti itu. Makanya ini sekedar saran dari saya Bapak Ibu, ini khusus yang bapak-bapak, pada saat mengambil koper kain ihram itu ditanya ini ukuran L, XL, apa double X seperti itu. Karena nggak jarang juga, ini bukan sekali dua kali loh Bapak Ibu. Ya, pernah beberapa kali lah saya ngalamin seperti ini, kadang gedean gitu kan. Orangnya kecil tapi baju ihramnya kegedean kayak selimut seperti itu kan kurang pas juga gitu loh. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi tolong betul-betul
ditanya dulu ini ukuran berapa, kalau bisa dicoba di kantornya itu enggak apa-apa gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, syukur-syukur ini khusus yang bapak-bapak, ini bisa nambah satu setel lagi. Artinya jangan cukup bawa satu setel. Apa sebab? Ini untuk antisipasi. Nanti insya Allah saya perinci satu persatu Bapak Ibu. Biasanya kalau kita udah mengambil umroh yang dari Madinah, yang pertama kali nih dari Madinah, kita kan udah pakai. Nah, cuman khawatir aja pada saat nanti misalkan di perjalanan ya kan, waktu kita istirahat, kan biasanya kalau kita dari Madinah, kalau ikut bis loh ya, kita kan istirahat dulu di tempat pemberhentian bis seperti itu. Kadang ada yang ke toilet, atau mungkin pada saat kita ada sampai di hotel, kadang kita pipis kena najis, kita kan susah mau ganti kain ihramnya seperti itu Bapak Ibu. Masa iya mau cari ke toko dulu sebelum kita melakukan tawaf sa'i, ya kan, malah ngulur-ngulur waktu ibaratnya. Jadi kalau kita sudah persiapkan 2 setel, paling tidak ya udah ada cadangan lah seperti itu. Nah, menurut saya pribadi Bapak Ibu, kalau kita beli di kantor umroh dan haji di Indonesia itu kan kursnya lebih murah dibandingkan Bapak Ibu nanti harus beli di sana dengan kurs uang real, misalkan 70 real itu berapa ratus ribu ya kan, ada yang 90 real, bahkan ada yang 120 real Saudi, bisa setengah jutaan. Tapi kalau Bapak Ibu pada saat pada saat mendaftar umroh di kantor umroh itu nambah, ini berapa Pak, saya pengen nambah lagi untuk kain ihramnya, ini untuk jaga-jaga atau antisipasi ketika saya mungkin najis atau apa seperti itu. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi pada saat dari Madinah mungkin terkena najis di perjalanan, ya kan, padahal belum melakukan ibadah umroh, belum melakukan ibadah tawaf dan sa'i. Atau mungkin pada saat di hotel seperti yang saya sampaikan tadi, seperti itu ya. Jadi ini tolong betul-betul diperhatikan. Seperti itu ya, syukur-syukur nggak terkena najis, seperti itu. Nah, seumpama terjadi terkena najis kan kita tinggal ngambil baju cadangan gitu loh, baju ihram cadangan seperti itu. Sehingga langsung dipakai, nggak apa-apa, jadi ganti kain ihram dulu, langsung nanti melakukan ibadah tawaf dan sa'i. Karena risikonya begini Bapak Ibu, katakanlah ini baju ihram bapaknya najis, mau dicuci ke laundry. Yang pertama, harga laundry itu di hotel kita tuh mahalnya luar biasa. Mahalnya luar biasa. Kemudian yang kedua, seumpama kita cuci ke laundry yang di luar sana, kita kan belum tahu tingkat kesuciannya. Ya, tingkat kesuciannya, karena biasanya mohon maaf, orang setor ihram itu bukan 1 atau 2 orang, bahkan kadang disatuin sama mohon maaf celana dalam segala macam seperti itu. Bahkan kadang dikasih pewangi segala macam seperti itu. Mendingan bawa sendiri dari Indonesia. Jadi persiapkan 2 setel aja Bapak Ibu, itu udah cukup. Ya, nggak harus banyak-banyak. Jadi yang satu itu jatah dari travel, ya, yang 1 setel, dan 1 setel lagi nambah, nggak apa-apa. Ya, nambah uang nggak apa-apa, misalkan 100.000 atau 150.000 daripada harus beli di sana, seperti itu. Jadi resikonya di sini. Yang pertama, kalau terkena najis, kalau misalkan bawa 1 setel, itu kita nanti kebingungan nyampe di Mekah, ya. Karena kalau harus dicuci di hotel, sekali lagi laundrynya mahal, belum tahu kita tingkat kesuciannya seperti apa. Saya rasa paham ya. Nah, sementara baju ihram itu kalau bisa jangan dikasih pewangi, ya kan? Supaya kita tidak termasuk kepada larangan ihram. Jelas ya, ini bagi laki-laki sebaiknya bawa 2 setel aja. Tapi itu tadi ditanya dulu pada saat di kantor umroh itu, pada saat mendaftar gitu loh. Karena keseringan kadang orangnya besar, kain ihramnya kekecilan. Tapi sebaliknya, kadang ada juga orang yang kekecilan orangnya, baju ihramnya kebesaran, sehingga kadang buntelnya juga agak susah seperti itu. Ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Nah, khusus yang ibu-ibu, ini saya bahas ibu-ibu dulu. Jadi hampir sama dengan laki-laki, artinya harus bisa bawa 2 setel, 3 setel. Dan tolong diingat bahwa baju ihram itu sebetulnya tidak harus putih. Ini juga banyak kemarin-kemarin pertanyaan ya di kolom komentar, Ustadz, apakah baju ihram itu harus putih gitu kan? Apakah nggak boleh kalau misalkan hitam, coklat, atau misalkan warna-warna lain? Tetap boleh ya, dengan catatan
harus dalam keadaan suci, tertutup semua anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah. Itu aja, ya. Cuman kalau kita pakai baju ihram putih itu sesuatu yang disunnahkan, itu loh. Jadi sesuatu yang sunnah ini sering saya bahas, sesuatu yang sunnah apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Tapi kalau kita mampu, kenapa kita tidak melakukannya, gitu loh. Jadi sebaiknya persiapkan baju ihram itu bisa 2 setel atau 3 setel. Karena biasanya setiap travel itu kan tidak cukup melakukan umroh 1 kali Bapak Ibu. Ya, itu paling sedikitnya biasanya 2 kali. Pertama umroh dari Madinah, ya kan, bersama rombongan. Yang kedua nanti umroh dari mana? Dari Ji'ronah pada saat melakukan city tour. Nah, dikhawatirkan seumpama nanti terkena najis, nah gitu kan tinggal ngambil, gitu loh. Syukur-syukur Bapak Ibu dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesehatan, bisa melakukan umroh yang ketiga kalinya atau keempat kalinya, yaitu dari Masjid Tan'im, masjid yang sangat terdekat dengan Masjidil Haram. Nah, sehingga nanti tinggal ngambil seperti itu. Jadi kalau yang satu tadi kotor, kita simpan di koper, ya kan? Kemudian ambil baju ihram yang satunya, kalau udah kotor taruh lagi. Kemudian mau umroh lagi, ambil yang baru lagi, dan seterusnya, seperti itu. Jadi masukan sekali lagi dari saya, jangan cukup bawa 1 setel, bisa 2 setel atau 3 setel ya. Syukur-syukur bisa 4 setel, itu kalau perempuan. Apalagi kalau bapak-bapaknya ini, kenapa saya tekankan lebih dari 1 setel? Karena biasanya kan ada nih yang sering keringetan, ya kan. Kemudian istilahnya bau badan gitu loh. Itu kadang gak enak juga dipakai kedua kalinya gitu loh. Ya, mendingan bawa 2 setel, itu khusus yang bapak-bapak. Jadi saya rasa paham ya, kalau kita udah ada persiapan baju ihram, sekali lagi ini Ibu Dewi Rusmi, itu enak nanti pada saat di sana gitu loh. Nah, kemarin-kemarin juga banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar ya, mungkin belum saya tanggapi juga. Pak Ustadz, ini kan saya mau berangkat umroh, baju ihram saya kan udah saya masukkan di laundry, kok ternyata harum Pak Ustadz, gimana hukumnya, sah atau tidak? Nah, perlu saya menjelaskan di sini, tetap sah ya, kalau itu udah terlanjur dikasih pewangi, ibaratnya seperti itu. Yang tidak boleh itu pada saat nanti Bapak Ibu sudah berniat ihram umroh, ya, sudah berniat ihram umroh, labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, misalkan. Itu kan udah jatuh niat. Kemudian agak bau nih, dicium bau gitu kan. Nah, dikasih minyak wangi, disemprot atau dioles, itu enggak boleh. Ya, saya rasa paham ya. Tapi walaupun ada yang memperbolehkan memakai minyak wangi sebelum berihram, sebaiknya jangan. Ini ihtiyat, tarkul ihtiyat ya. Demi kehati-hatian kita untuk kesempurnaan ibadah, seperti itu Bapak Ibu. Karena saya pernah tabarrukan dulu di salah satu masyaikh di Mekah. Pada saat di Mekah, ini ada salah satu syekh, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi ada salah satu santri itu yang matur, maksudnya yang usul, ya Syekh, kalau seumpama saya melakukan umrah, ini terkait dengan larangan ihram ya, itu baju ihram saya dikasih minyak wangi, dioles atau disemprot, itu bagaimana hukumnya? Jawab saya itu, kalau bisa jangan dikasih minyak wangi ya, jangan dikasih parfum dan lain sebagainya. Karena sekalipun Bapak Ibu itu belum niat, toh nantinya itu kan tetap nempel gitu loh. Secara logika masuk ini Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu itu sebelum berniat ihram umroh, itu udah dioles-oles, ketika kita melakukan tawaf sa'i tetap nempel baunya, gitu loh maksudnya. Ada juga pendapat, karena banyak sekali masalah ilmu fikih manasik ini, ada disuruh yang dioles-oles ke badan. Sebaiknya janganlah, ini demi kesempurnaan ibadah Bapak Ibu. Bapak Ibu itu udah datang jauh-jauh dari Indonesia, akan mengeluarkan harta, tenaga, waktu, kesempatan, tapi nilainya nol. Ya, nilainya nol, karena sebagaimana yang sering saya sampaikan, target utamanya kita berangkat umroh itu kan bukan hanya pengen jalan-jalan Bapak Ibu, pengen mencapai kemakburan. Kalau ibadah umroh kita mabrur, paling tidak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah, setiap kali kita memohon berdoa kepada Allah, Allah langsung mengijabah. Seperti itu target loh Bapak Ibu.
Makanya jangan dianggap remeh sesuatu yang ringan. Sesuatu yang ringan ini jangan dianggap sepele. Katakanlah seperti parfum. Karena ini nas. Banyak kadang di antara jemaah itu bertanya, kenapa sih Pak Ustadz ya dalam Islam itu kok harus begini gitu kan? Harus baju ihramnya harus 2 laki-laki, kemudian harus jangan pakaian yang berjahit, kemudian tidak boleh wangi-wangian, itu kenapa? Dan harus mikodisa, itu nas. Jadi kita nggak usah dikorek-korek ke akarnya, itu nas. Rasulullah udah menentukan seperti itu. Itu udah titik, ibaratnya nggak usah ditawar gitu loh. Artinya sekali lagi Bapak Ibu terkait dengan baju ihram, yang pertama tadi pertanyaan Ibu Dewi bahwa 2-3 style. Kemudian kalau seumpama baju kita udah terlanjur di laundry, ada pengharum atau wangi-wangiannya, itu juga nggak apa-apa, tetap sah ya. Tapi dengan catatan jangan sampai pada saat ketika kita sudah berniat ihram umroh langsung disemprot, dioles, itu nggak boleh. Jadi saya rasa paham ya Bapak Ibu. Nah, ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan, karena setiap keluhan jemaah yang ada di kolom komentar, insya Allah saya akan menjawabnya secara langsung melalui konten. Apa sebab? Karena kadang banyak juga di antara jemaah umroh, jemaah haji yang belum ngeh gitu, belum oh iya ternyata ini nih yang mau ditanyakan tapi lupa gitu kan. Jadi ini saja tayangan atau cuplikan pendek dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.